이렇게 밤마다 기도해 사랑을 좀 주세요 사랑이 모자라요 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Nur Alfian dari Prodi Manajemen Semester 2 Yapan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan dan UKM. Oke, langsung saja simak video berikut. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah, yang tidak bercampur tangan dengan suatu perusahaan manapun. Nah, jadi UKM itu sendiri nantinya akan membangun suatu perusahaan secara mandiri atau sektornya berdiri sendiri. Next, pembangunan ekonomi. Secara tidak langsung, UKM kecil memiliki pemasukan kurang dari 300 juta dengan pekerja di bawah 20. Sedangkan usaha menengah pemasukan kurang dari 500 juta dengan karyawan kurang dari 30-50 orang. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan antara usaha kecil dengan menengah itu sangat berbeda. Selanjutnya yaitu contoh usaha kecil dan menengah. Di gambar nomor 1 yaitu kerajinan tangan. Contohnya tas, rajutan, dan peralatan rumah. Dan gambar kedua yaitu usaha roti atau bakery. Next yaitu kontribusi usaha kecil dan menengah. Nah, di sini saya mengutip dari berita kompas.com. Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM yang menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, dengan menyumbang 60,34% tenaga kerja nasional. Jadi UKM menyumbang 14,17% dari ekspor. Nah, jadi bisa diketahui UMKM ini berdiri memiliki dampak positif. Dapat digarisbawahi UMKM menjadi peran penting, contoh memberi devisa negara. Selanjutnya ada keberhasilan dan kegagalan dalam UKM. Meski terbilang positif, pembangunan UKM juga tidak mudah karena setiap UMKM harus memperhatikan yang pertama, modal yang dimilikinya. Yang kedua, kesalahan pemasaran. Kita harus mempertimbangkan target pasar yang kita ampuh. Yang ketiga, manajemen tidak memadai. Waktu dan pengembangan juga harus dipertimbangkan agar bisnis berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, rencana bisnis lemah. Planning harus lebih awal dalam perencanaannya, persiapan usaha, target yang dituju hingga pengeluarannya. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi pengembangan di masa pandemi dan teknologi yang maju. Zaman sekarang, kemajuan teknologi di masa sekarang sangatlah canggih. Kemampuan iptek ini akan membantu dalam UKM. Strategi bisnis UMKM di masa sekarang yang pertama yaitu perbaiki kualitas produk agar mutu barang yang akan dijual memiliki nilai jual yang tinggi. Yang kedua, manfaatkan teknologi dengan optimal. Pada masa pandemi seperti ini, kita bisa menjual barang melalui online shop. Selain murah, kita tidak perlu repot memasarkan produk kita. Dan yang terakhir, memanfaatkan kerjasama. Teamwork sangat penting dalam memulai suatu bisnis usaha agar usaha tersebut mudah berkembang. Yang kelima, bonus. Problem based learning and experiential learning. Yang pertama yaitu problem atau masalah, dengan mengenali dan mengukir masalah yang ada. Yang kedua, ideal atau cita-cita, menentukan cita-cita yang ingin digapai. Yang ketiga, knowledge atau pengetahuan, dengan mendalami segala pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, isu atau memahami sebuah permasalahan, untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, tindakan atau action, yaitu untuk mengetahui suatu keputusan dan mengambil suatu tindakan tertentu. Apabila kelima tadi sudah berbentuk, kita tinggal menikmati alur atau prosesnya dalam menggapai suatu keberhasilan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, mungkin bisa melalui kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
a sugar crush. I ain't